Aku Rina, dan di sini ada sahabat podcastku, Doni. Hai semuanya. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngobrol santai tapi informatif banget soal teks berita. Eits, jangan panik dulu, ini bukan kelas teori kok. Kita bakal bahas dengan gaya seru. Betul banget, Don. Jadi ngomong-ngomong soal teks berita, kamu pernah mikir nggak sih? Kenapa teks berita sering disebut jendela dunia? Apa maksudnya tuh? Wah, bagus tuh pertanyaannya, Rin. Gini, bayangin ya, kalau dunia ini kayak rumah besar, teks berita itu kayak jendela kaca yang bikin kita bisa lihat apa yang lagi terjadi di luar. Dari yang kecil kayak proyek di sekolah kita, sampai yang gede kayak pemilihan presiden di negara lain. Wih, aku suka tuh analoginya. Jadi kayak tanpa teks berita, kita tuh kayak tinggal di ruangan gelap tanpa jendela. Nggak tahu apa yang terjadi di luar ya. Nah, tepat banget. Dengan teks berita, kita jadi tahu kejadian penting dalam hidup atau bahkan sesuatu yang dampaknya jauh luas. Misalnya nih, tahu nggak waktu ada berita soal bencana alam di daerah lain? Itu bikin kita sadar untuk lebih siap menghadapi situasi serupa atau bahkan bantu mereka yang terdampak. Ah iya, setuju. Tapi aku kepikiran Don, kan di TikTok atau Instagram juga ada tuh kayak video-video informatif. Apa itu bisa disebut teks berita nggak? Atau ada bedanya nih? Nah Rin, menarik tuh pertanyaannya. Jawabannya tuh tergantung. Kalau video TikToknya cuma opini atau cerita lucu, ya jelas bukan teks berita. Tapi kalau isinya berdasarkan fakta, lengkap dengan unsur-unsur kayak apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana, itu baru deh bisa mendekati struktur teks berita. Oh iya, aku pernah dengar soal itu. Yang ni, what plus satu, kan? Kayak what, who, when, where, why, sama how. Emang itu penting banget ya untuk teks berita, Don? Wajib banget, Rin. Anggap aja struktur ini kayak tulang punggung teks berita. Misalnya, bayangin kamu baca berita soal pengumuman lomba di sekolah. Kalau nggak ada bagian where atau when-nya, gimana kamu tahu tempat sama waktunya? Pasti bingung kan? Iya sih, udah gitu. Jadi nggak jelas atau malah nggak berguna informasinya. Tapi kenapa ya? Urutannya sering kayak ngejelasin yang penting banget di awal dulu. Nah, itu karena teks berita sering pakai piramida terbalik. Jadi info paling penting diletakkan di awal. Bayangin deh, kalau pembaca cuma sempat ngelirik paragraf pertama, minimal dia masih bisa dapat info utama. Kalau nyimak terus, baru dapat detail lainnya. Wah, keren juga ya konsepnya. Jadi kayak mendahulukan kebutuhan pembaca dulu. Tapi kalau gitu, berita nggak bisa dong pakai gaya storytelling yang dramatis dan penuh twist. Yap, beda banget sama cerita biasa yang sering bikin pembaca penasaran dulu. Teks berita itu lebih straight to the point, karena tujuannya jelas. Ngasih info sejelas dan secepat mungkin. Nggak pakai nunggu plot twist. Kalau kamu mau cerita, itu lebih cocok masuk kategori feature, bukan berita harian. Oke, aku ngerti deh. Tapi balik lagi ke struktur, Don. Berarti ada pola tertentu yang bisa dipelajari ya dari teks berita, kayak paragraf utama versus elemen pendukung. Nah, kalau kita udah paham struktur teks berita, berikutnya penting banget nih buat tahu gimana caranya mengenali mana berita yang beneran kredibel dan mana yang cuma hoax. Apalagi ya, di zaman sekarang, semua orang pasti pernah tuh ketemu berita aneh di media sosial. Iya, setuju. Aku juga pernah lihat berita di grup chat keluarga yang bilang kalau sesuatu kayak bawang merah bisa nyembuhin segala penyakit. Awalnya aku hampir percaya, tapi makin baca kok rasanya terlalu bagus buat jadi kenyataan. Wah, klasik tuh Rin. Banyak banget berita seperti itu nyebar karena orang nggak sempat cek fakta dulu. Jadi langkah pertama banget untuk tahu berita itu benar atau enggak adalah lihat dulu sumbernya. Kalau sumbernya itu kayak media terkenal dan punya reputasi baik, peluangnya jauh lebih besar buat kredibel. Tapi Don, kalau berita datangnya dari akun media sosial yang nggak terkenal, tapi isinya kelihatan wah banget gimana? Apa langsung kita abaikan aja? Nggak langsung dibuang juga sih, tapi critical thinking itu penting. Pertama, cek apa ada berita serupa dari sumber resmi. Kalau cuma satu sumber yang bikin klaim besar-besaran, kita perlu curiga. Terus selalu fokus ke fakta, bukan judul heboh atau clickbait. Judul yang terlalu sensasional biasanya sengaja dibuat buat dapetin klik, bukan memberi informasi yang benar. Oh iya, aku pernah dengar istilah clickbait. Itu kayak pas judulnya gede banget, bunyinya kaget. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi berikutnya. Tapi pas diklik isi beritanya biasa aja ya. Persis Rin. Clickbait itu sering banget jadi tanda-tanda berita nggak kredibel. Karena tujuannya lebih buat cari untung dari kunjungan daripada ngasih info bermanfaat. Makanya selain cek sumber, kita juga harus biasakan baca isi beritanya. Nggak cuma percaya dari judul aja. Wah, noted banget nih. Tapi gimana kalau ternyata informasi itu rumor yang belum jelas, tapi semua teman di timeline aku nge-share? Rasanya jadi susah buat nggak percaya kalau viral. Ah, itu dia tantangannya, Rin.
Kalau sesuatu viral banget, justru itu waktunya buat lebih hati-hati. Karena makin tersebar luas, makin banyak juga orang yang nggak ngecek dulu sebelum nge-share. Jadi selain cross-check berita ke sumber lain, kamu juga bisa gunakan situs atau aplikasi fact-checking kayak SecFacta atau Turnback Hoax buat ngeverifikasi keabsahan berita. Nah, Rin, setelah kita ngobrol soal struktur teks berita dan gimana cara mengenali berita yang baik, gimana kalau sekarang kita praktek nulis teks berita sendiri? Siapa tahu teman-teman yang dengerin jadi pengen nyoba juga. Wah, ini seru banget sih, Don. Oke, kira-kira kita mulai dari mana ya? Mungkin dari milih topik dulu ya. Betul. Kita coba pikirin sesuatu yang dekat sama kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kita bisa bikin berita tentang acara pentas seni di sekolah minggu lalu. Itu cocok banget karena semua orang yang hadir pasti punya kepentingan buat tahu bagaimana acaranya berjalan. Oke, langsung aja Don. Kalau pakai kerangka 5 W plus APH, kita mulai dari what dulu ya. Misal, acara pentas seni. Apa yang terjadi di sana? Pentas seni sekolah berhasil diselenggarakan dengan sukses. Sip, lanjut ke who. Siapa yang terlibat? Oh, tentu aja murid-murid dari semua kelas, guru-guru yang jadi panitia, dan beberapa orang tua yang datang untuk menonton. Semuanya terlibat aktif untuk mendukung acara ini. Terus, kapan? When-nya adalah hari Sabtu lalu. Tanggal spesifiknya juga bisa didisebutin biar jelas. Iya, sekarang where? Lokasinya di aula sekolah kita. Nah, ini mulai kebentuk nih berita kita. Yang terakhir tinggal why dan how. Why-nya mungkin untuk menunjukkan kreativitas siswa dan mempererat hubungan antar siswa, guru, dan orang tua. How-nya jelas dengan persiapan beberapa minggu sebelumnya. Murid-murid latihan keras, panitia guru mengordinasi, semuanya kerja bareng. Wah, gampang juga ya kalau kita pakai kerangka ini. Jadi lebih terstruktur dan gak bingung mau bahas apa di duluan. Exactly. Dan satu hal lagi. Rin, jangan lupa tetap objektif saat menulis. Pastikan apa yang kita tulis berdasarkan fakt, bukan opini atau peran pribadi. Kalau ditulis dengan baik, berita kita bisa jadi informatif sekaligus menarik buat pembaca. Siap, Don. Aku jadi semangat mau nyoba nulis teks berita sendiri. Dan buat teman-teman yang dengerin, gimana? Kalau kalian jadi reporter, topik apa yang mau kalian bahas? Pentas seni, atau mungkin ada event seru lainnya di sekitar kalian? Bener banget. Ingat ya teman-teman, nulis teks berita itu nggak cuma jadi soal menyampaikan fakta, tapi juga gimana caranya bikin info itu jadi jelas dan menarik untuk dibaca. Jadi, selamat mencoba dan tetap semangat belajar ya. Yes, dan terima kasih udah ikut ngobrol bareng kita di podcast ini, mengenal teks berita dengan seru. Jangan lupa praktikkan yang udah kita bahas hari ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye semua. Thank you for listening. This episode was generated on podwaveai.com. If you'd like to create your own personalized podcast, we invite you to visit our platform and explore the possibilities. Until next time.